Udah muncul ya, Dan? Udah. Oke. Jadi kita akan mulai dari vektor. Oke, kita akan coba ya, bentar. Nah, vektor. Tahu kan ya, vektor itu apa sih, Aidan? Apa itu vektor? Vektor adalah Apa gitu yang gitu. apa? Apa vektor? Arahnya. Bukan arah doang. Vektor itu adalah besaran. Besaran itu artinya sesuatu yang kita ukur. Iya Besaran bisa. yang memiliki nilai, nilai itu angkanya, dan arah. Jadi vektor itu bukan arahnya aja, tapi besaran yang punya nilai sama punya arah. Kalau besaran punya nilai doang namanya skalar. Nah, kalau vektor dia ada nilai sama ada arah. Biasanya di matematik ditulis kayak gini. Misalkan kita punya vektor A kayak gini, gitu ya. Terdiri Ya. dari nilai vektor A. Nilai vektor tuh simbol matematikanya seperti ini. Dan arah vektor A. Arah vektor itu simbol matematikanya seperti ini. Jadi harus diperhatikan kalau yang ini aja, ini namanya vektor. Sedangkan yang ininya kalau pakai mutlak namanya A, nilai. Kalau A tapi ada topi atau ada segitiganya namanya arah. Jadi setiap vektor pasti bisa kita tentukan nilainya berapa, arahnya kemana. Kita kasih contoh. Misalkan kita punya vektor A, 1i plus 2j plus 3k. Aidan tahu kan kalau I itu menyatakan arah sumbu X, Tahu. J menyatakan arah sumbu Y, K menyatakan arah sumbu Z. Nah, ketika kita punya vektor A, kalau saya mau minta nilai dari vektor A, bagaimana caranya Aidan mencari nilai sebuah vektor? Di akarnya cuma. Akar kuadratnya kan ya, akar Apa kuadrat ya? komponennya. Berarti di depan I ada angka 1, di depan J ada angka 2, di depan K ada angka 3. Dikuadratin. Maka dapatlah akar 14. Kalau saya tanya juga, bagaimana caranya Aidan mencari arah dari vektor A? Gimana caranya Aidan? Arah dari Cari ini. arah dari vektor A. Arah. Nah, loh gimana? Oke, Aidan, coba tanya deh. Kalau Aidan disuruh nyari arah suatu vektor, Ya. bayangannya Aidan, jawabnya bakal kayak gimana? Kalau nyari arah. Pakai sudut gitu. Arah Sudut selatan bisa, matanya. Matanya. sudut sekian Matanya. derajat tetanya kan. Ya. Atau Ya. misalkan Aidan jawabnya ke kanan, ke kiri gitu ya. Ya. Ke atas, ke bawah, atau ke depan, ke belakang. Itu betul, itu adalah arah. Itu namanya kita menyebutkan arah secara langsung, Aidan. Kita Ya. sebutin sudutnya, kita sebutin kanan, kiri, atas, bawahnya. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi Ya. penyebutan arah secara langsung itu hanya mudah dilakukan kalau Aidan ketemu vektor yang sederhana, yaitu Ya. vektor satu dimensi atau dua dimensi. Ya. Ketika Aidan sudah ketemu vektor 3D, ada I, ada J, ada K, sangat sulit menyatakan arah vektor secara langsung ke kanan, kiri, atau bawahnya. Terus gimana dong? Saya akan lebih suka menyebut arah vektor itu menggunakan matematika. Karena dengan matematika, dengan angka, itu Oke. bisa kita pakai untuk mencari arah vektor kondisi sederhana ataupun kompleks. Lihat, vektor A itu adalah nilai vektor A dikalikan arah vektor A. Kalau saya Ya. bagi, berarti arah vektor A itu apa, Idan? Kalau Kalau dibagi, yang banyak, kalau dibagi. dibalik iya, berarti apa? Vektor A tinggal dibagi dengan nilai vektor A. Udah, ini sebenarnya cara matematika untuk mencari arah vektor. Vektor A-nya Oh, 1i plus 2j plus 3k
dibagi nilai vektor A-nya. Udah, ini jawabannya. Nggak akan dapat kanan kiri atas bawah karena kita menyatakan dalam bentuk matematika. Kayak gitu. Paham Hmm. ya? Jadi sangat lebih Oh, mudah kita nentuin arah vektor kalau kita pakai matematika karena tinggal vektor dibagi dengan arah. Oke. hmm. Nah, itu. Jadi poin penting pertama tentang vektor adalah kita harus tahu vektor itu apa dan harus tahu gimana cara mencari besarnya vektor dan bagaimana cara mencari arahnya vektor. Setelah kita paham vektor, definisi dan cara mencari basicnya, lanjut kita masuk ke yang namanya ini, operasi dasar matematika pada vektor. Jadi, vektor itu sama halnya dengan angka atau skalar. Vektor tuh dapat kita lakukan operasi dasar matematika. Dapat diapain aja sih vektor? Satu. Vektor dapat dilakukan operasi penambahan dan juga pengurangan. Jadi, vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurangi. Oke. Yang kedua, vektor juga dapat dilakukan operasi yang namanya perkalian. Vektor dapat dibagi nggak, Aidan? Pembagian, ada nggak? Vektor Hmm. dapat dibagi nggak? Jawabannya bisa. Vektor itu bisa dibagi. Tapi dibaginya dengan angka. Contoh, vektor A dibagi 7. Bisa. Vektor A dibagi 8. Bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, tidak ada nama operasinya. Maka dianggap nggak ada. Maka kita hanya fokus di perkaliannya aja. Nah, perkalian vektor tuh ada dua, Aidan. Yang pertama namanya perkalian titik. Disebutnya dot product. Yang kedua namanya perkalian silang. Namanya adalah cross product. Nah, inilah yang disebut sebagai basic operasi dasar matematik pada vektor. Nah, kita harus kuasain ini di luar kepala. Kita coba ya. Kita mulai Hmm. dengan penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Oke. Penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama, saya sebutnya adalah secara matematis. Ini maksudnya adalah kalau kita dikasih angka. Misal, kita dikasih tahu kalau vektor A 1i ditambah 2j ditambah 3k. Dan vektor B 4i ditambah 5j ditambah 6k. Nah, kita mau lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan sama aja deh ya. Nah, jadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Oke. Nah, gimana caranya? Vektor dijumlah atau dikurang tinggal yang dijumlahin yang sejenis kan. Ketemu. Ya. Maka kita akan punya 5i ditambah 7j ditambah 9k. Nggak bisa vektor itu dijumlahkan yang beda jenis. Begitu juga dengan pengurangan. Tinggal kurangi yang sejenisnya aja. Ini namanya secara matematis. Kalau kita dikasih angka. Ada kalanya kita nggak dikasih angka, Aidan. Tapi dikasihnya Hmm. gambar. Namanya secara grafis. Berarti. Aidan nggak dikasih tahu vektor A itu angkanya berapa. Cuman Aidan dikasih tahu gambarnya. Gambar vektor A-nya seperti ini. Misalkan, contoh aja. Gambar vektor B-nya anggaplah seperti ini. Gitu. Oke. Terus Aidan tiba-tiba diminta untuk bagaimana kalau saya mau jumlahin vektor A Jumlah. dijumlahkan dengan vektor B.
Masih ingat nggak Aidan? Gimana caranya? Ingat ya? Ada dua Mikir. kan? Oke. Jadi Ada dua, ada dua metode betul. ada yang jajar genjang, ada yang alfa. Nah, jadi pada umumnya ini kita bisa gunakan dua metode yang mudah menurut kalian yang mana? Oke. Metode pertama namanya metode jajar genjang. Jajar genjang. Jadi kayak gimana Nova jajarnya? Kita copy aja dulu. Vektor A-nya kita copy, taruh di sini. Oke. Vektor B-nya pun kita copy. Kita taruh di sini. Oke. Disambunginya di buntut. Jadi kita sambungnya dia di buntut. Nah, ini vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Setelah itu kita bikin yang namanya proyeksi. Kita bikin namanya proyeksi. Proyeksinya B kita tempelkan di kepalanya A. Proyeksinya A kita tempelkan di kepalanya B. Maka hasilnya itu adalah dari ujung sampai ujung. Kita tarik garis. Oke. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Sudut yang terbentuk antara vektor A sama vektor B itu disebutnya sudut apit, sudut theta. Oke. Hmm. Ada nggak Hmm. cara matematisnya buat ngitung panjang dari garis A tambah B? Ada. Namanya kita menggunakan Ada. aturan Oke. Oh sini. kosinus. Kita pakai aturan kosinus. Jadi, kalau kita mau tahu hitung A tambah B panjangnya, kalau kita itu akan sama kayak akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B dikuadratin ditambah 2 kali panjang A panjang B dikali cos vektor. Oke, ini namanya aturan cosinus. Metode pertama kejar genjang. Metode kedua namanya metode poligon. Cara umum sama sih. Kita tinggal copy saja gambar vektor A. Hilang. Kita copy, kita taruh di sini. Oke, ini vektor A. Nah, si vektor B-nya kita copy juga. Oke, bedanya dia disambungnya di kepala. Kayak gini. Jadi kalau kita anggap ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Nah, terus mana sudutnya? Mana arah hasilnya ini kita tarik Dari awal sampai akhir. dari awal Ya. sampai akhir. Kayak gini. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Sudut yang terbentuk itu bukan sudut apit, anggaplah sudut alfa. Oke, bentar. Udah, bentar. Oh, udah. Nah, ada nggak cara matematikanya untuk menghitung panjang dari garis A tambah B? Jawabannya ada. Namanya kita menggunakan aturan kosinus juga. Yaitu apa? Panjang dari garis A tambah B kan sama kayak akar dari panjang garis A dikuadratin ditambah panjang garis B dikuadratin dikurang
2 kali panjang A panjang B dikali cos alfa. Oke, jadi kalau pakai metode poligon dikurang alfa. Oke, lo dari tadi kok kita ketemunya aturan kosinus terus ya? Ada nggak aturan sinus? Jawabannya ada. Aturan sinus itu sebenarnya adalah aturan perbandingan antara sudut dan sinusnya. Jadi kalau kita anggap ini namanya sudut beta dan ini sudut gamma, aturannya sudah gini. Panjang garis B kalau dibagi dengan nilai sudut sin sudutnya harusnya sama dengan panjang garis A dibagi sudut gamma sama juga dengan panjang garis A tambah B dikali sin alfa. Jadi aturan sinus itu dipakai untuk perbandingan aja dari sudut pada segitiga. Oke, itu penjumlahan. Oke, kita coba sekarang masuk. Nggak ada yang bingung kan? Masih paham ya? Aman. Oke, kita masuk ke yang namanya perkalian. Tadi kita tahu kalau perkalian vektor itu ada dua. Ada dot product sama ada cross product. Berarti dot product dan cross product itu berbeda ya. Kita mulai dengan yang namanya dot product atau perkalian titik. Apa bedanya dot product dengan cross product? Apa yang bikin beda? Tahu? Yang pertama itu di hasil. Dot product hasilnya harus dalam bentuk skalar, angka. Nggak boleh dot product hasilnya ada IJK lagi. Nggak boleh ya. Harus angka doang. Nah, yang kedua yang membedakan dia dengan dot cross product adalah di operatornya. Operator matematik untuk dot product operatornya adalah cosinus theta. Pakainya cos dan pakainya theta. Kita coba ya. Kita ambil contoh. Misalkan saya punya vektor A 1i plus 2j plus 3k. Dan saya punya vektor B 4i plus 5j plus 6k. Saya mau lakukan operasi dot product. Karena kita tahu dot product itu hasilnya angka, jadinya C sama dengan A dot product dengan B. Oke, pasti di SMA udah diajarin ya semester kelas 1. Tapi saya mau ngajarin cara paling basic. Jadi cara paling basic dari perkalian vektor, dot ataupun cross itu pada dasarnya sama. Yaitu apa? Mengalihkan semua komponen vektornya dengan komponen vektor yang lain. Contoh gini, saya punya vektor A 1i plus 2j plus 3k. Dot product dengan 4i plus 5j plus 6k. Kayak cara SD, kita mengalihkan semuanya. Ini dikali ini, gitu kan ya? Ini dikali ini dikali ini dikali ini. Jadi konsep dasar perkalian itu pada dasarnya sama. Itu mengalihkan semua komponen bilangan satu dan bilangan dua. Dikalikan semua. Bedanya apa? Kalau di SD, itu perkaliannya antara angka dengan angka. Sekarang kita mau masuk perkalian namanya perkalian vektor. Nah, yang mengalami perkalian vektor, dot ataupun cross, itu hanya arah, hanya IJK. Sedangkan angka sama sekali enggak. Contoh, I dot 4i sama aja 4 dalam kurung I dot I.
Terus Oh, 5 I dot J, 6 I dot K, 8 J dot I, 10 J dot J, iya. 12 J G.K. dot K, 12 K dot I, 15 K dot J, 18. Udah. Jadi yang mengalami dot itu hanya arah. Enggak. Angka sama sekali enggak. Tugasnya Aidan sekarang adalah mencari tahu I dot I itu apa. I dot J apa. Oke. Tadi kan Aidan tahu ya Ya, kalau I itu menyatakan arah sumbu X. Berarti kalau I dot ya. I dalam bayangan kita adalah seperti ini. Ada garis arah sumbu X. Kemudian ada garis lagi arah sumbu X. Hmm. Pak, berapa Paham. sudut yang terbentuknya antara I yang orange No, dengan I yang biru? Nol kan? no. Karena operatornya adalah cos. Cos theta itu berarti cos nol 1. Jadi I dot I itu hasilnya 1. Satu. I Oke. dot J berarti bayangan kita ada 90 derajat. 90 derajat. Karena operatornya cos, cos 90 nol kan? Ya. Berarti yang berbeda hasilnya nol semua. Ini 1. Ini 1. Sehingga kita punya C-nya menjadi 4 ditambah 10 ditambah 18. Maka dapatlah 32. Lihat, sesuai kan dengan apa? Kasusnya harus satuannya dalam bentuk skalar. Paham ya, Hmm. Dan? Paham. Bentar, 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 bentar. Oke. Paham ya, Dan? Paham? Ngerti ya? Paham. Oke. Nah, sekarang, ada nggak cara matematik atau rumusnya? Jawabannya ada. Rumus matematik untuk mengetahui dot product, karena C itu adalah A dot B, maka harusnya C itu akan sama kayak besarnya A, besarnya B, dikali cosinus theta. Ini alternatif lain kalau Aidan disuruh mencari hasil dari dot product. Besarnya A bisa kita cari nggak, Aidan? Bisa kan? Bisa Tinggal pakai akar kuadrat komponennya. kuadrat. Iya. Maka dapatlah akar 14 tadi ya. Hmm. 4 tambah 9. Besarnya B juga bisa kan? Bisa, bisa. Akar kuadrat komponennya. 16 tambah 25 tambah 16. 16 tambah 25. Berapa tuh? 12 tambah 25 itu Empat satu. 41 ya. 41 tambah Hmm. 41 Tiga puluh tambah tujuh. 7 berarti ya? Betul. Betul tujuh. 7. Berarti besarnya A sama besarnya B bisa kita cari. Masalahnya adalah, Aidan tahu nggak sudut yang terbentuk antara A sama B? Hmm. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti nggak bisa kayak ini. Kalau ini kan ini butuh, bisa sama butuh arah. Tapi ternyata kita punya ide baru. Loh, tadi kita udah tahu ya besarnya C itu berapa. C itu adalah 32. C itu 32. Besarnya A itu kan kita tahu akar 14. Besarnya B itu adalah akar 77. Yang kita masih nggak tahu adalah sudut tetanya kan. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan nilai cos tetanya. Akar empat. Akar 14 dikali akar 77. Maka dapat dong sudut tetanya. Di kalkulator ya, cek kalkulator ya. tiga Tiga puluh dua itu dua berarti setelah akar nyari dot. 14 kali akar 77. Bentar. Tiga Halo, puluh halo, dua Aidan. setelah nyari. Kalau nggak. Ya, 32 kan dapat dari sini kan? Dapat dari C Oh ya, kan? Itu kan? berarti ya nyari Oke. produk dulu. Iya. Shift cos 32 kali akar 14 kali akar 77. Maka kita akan dapat sudut yang terbentuk adalah 12,9.
33 derajat. Jadi, kesimpulannya, kita bisa mencari sudut antara dua buah vektor tanpa kita tahu gambar vektornya itu seperti apa. Yaitu dengan menggunakan bantuan dot product. Oke, lanjut ya. Kita Lanjut. itu ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Oke, lanjut kita masuk ke yang namanya cross product. Cross product bedanya apa sih sama dot product? Cross product itu bedanya satu adalah di hasil. Hasil dari cross product harus dalam bentuk vektor. Kalau tadi kan dot product hasilnya scalar. Kalau cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Oke. Nah, yang kedua adalah operatornya. Operator matematika untuk cross product operatornya adalah sinus theta. Kalau tadi kan cos theta ya, ini kan sin theta. Saya coba contoh deh. Misalkan saya punya vektor A, Ya. 1i, 2j, 3k. Terus ada vektor B, misalkan 4i, 5j, 6k. Saya mau melakukan operasi cross product. Ingat, cross product itu Hmm. hasilnya vektor. Maka jadinya vektor D. Bukan D doang, vektor D. Yaitu vektor A cross vektor B. Sama halnya dengan dot product, kita mengalihkan Semua. semua komponen A dengan semua komponen B. Hmm. 1i, 2j, 3k, cross product dengan 4i, 5j, 6k. Kita akan dapat i cross i jadinya 4 dalam kurung i cross i. 5 Sama. i cross j, 6 i cross k. Kemudian 8 j cross i, 10 j cross j, 12 j cross k. Kemudian 12 k cross i, 15 k cross j, dan 18 k cross k. Gitu ya. Sama kan kayak tadi. Kalau di SMA biasanya dipakai matriks. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh. Cuma saya suka pakai yang basic aja. Nah, jadi kita tahu sudut antara I sama I 0 derajat kan, betul? Ya, benar. Karena operatornya sin berarti sin 0, 0. Sekarang Iya. justru yang sama hasilnya 0. Paham? Sekarang Oh, I cross J sudutnya 90 satu kan? Ya nggak? 60 ya. Karena operatornya sin 91 kan? Satu, satu Satu itu vektor apa skalar? vektor. Satu skalar dong. Langsung gitu aja ya. Salah. Iya. Masalahnya hasilnya itu vektor. Harus vektor ya. Artinya I cross J itu bukan satu, Aidan. Terus apa dong? Satu tapi ada arahnya. Gimana tuh arahnya? Untuk menentukan arahnya kita butuh yang namanya aturan Hmm. siklik. Pernah dengar nggak? Belum. Kita tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin yang namanya siklik atau putaran. I Hmm. putar ke J putar ke K putar ke I. Cara mainnya gini. I cross J.
sama aja kita mulai dari I, kita putar ke J. Maka hasilnya adalah lanjutan putarannya, yaitu adalah K. Berarti Oke. kalau J cross Oh, K, J cross K, I, I, I. per I. Kalau I cross K, J. jawabannya negatif J. Negatif J. Karena apa? I ke K Balik ya. itu Arah. arahnya melawan siklik kan? Iya. Betul. Oke, lagi. Kalau min J cross I, gimana ya? Min J cross I di K. Minusnya kita taruh luar aja. Sama aja. Iya. J cross I. J cross I kan min K. Dapetnya K, betul? Iya. Iya. Paham? Min K. Paham. Maka kita bisa tahu dong. I cross J itu adalah K. I cross K K. min J. Min Ya. J. Ya. J I Min K. min K. J K. I. I K J. I. J J. K K. Kok K aja yang hilang? Ngaco. Yang hilang KJ adalah yang berarti kakak ya. min I. Ya. Hilang. KJ itu apa? KJ Min min I I. ya? Min I. Udah. Kita tahu dong. Hasil dot produknya sama dengan 5K Maka dikurang 6J. min 6. Min 6J kan ya? Ya. Dikurang 8K. Maka tambah Terus ditambah 12I. 12 I. Terus tambah 12C. 12. J-nya kok ya Kurang tambah 12C. 12 I. Diku, ditambah lagi kali. 15 I. Kurang Oh, 15 I. kurang-kurang. Dikurang 15I. Ya. Paham ya? Udah deh. Sama. Satuin. K sama K. 5K min 8K. Min 3K. J sama J. Plus 6J. I sama I. Min 3I. Hmm. Lihat, sesuai dengan aturannya, hasilnya harus vektor kan? Vektor. Ya. Nah, bisa nggak Aidan menghitung besarnya D? Bisa dong. Bisa. Tinggal akar kuadrat komponennya. Iya. Min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 9, 3, 4, 5. 9 tambah 54. 4. Ini tambah 4 apa? 63 ya? 63 3 ya. tambah 9. 72 ya? Enggak. Salah. 9. 9 9 tambah tambah 54. 36. 45. 45 54. tambah 9. Besar 54 ya? Betul ya? 54. Iya. Betul. Hmm. Ini besarnya D loh ya, bukan D. Ada nggak Iya. cara matematiknya? Ada. Secara matematik. Tapi matematika itu nggak bisa dapetin vektornya. Dia dapetinnya D mutlaknya. Besarnya D, karena D itu adalah hasil perkalian cross antara A cross B, maka harusnya akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali sin theta. Oke. Jadi kita tahu kalau besarnya D adalah akar 54 kan? Iya. Besarnya A juga kita tahu akar 14. 14. Besarnya B pun tahu dia akar berapa tadi? Gitu. Gitu. B itu berapa? B. Itu 7 ya? Gitu. Hmm. Iya. Nah, Kak. Berapa berarti kali 4 per akar 14? nah, kita bisa tahu berapa Kurang. sudut tetanya. Sin inverse dari akar 54 dibagi akar 14 akar 7. Iya. Berarti tetanya mendekati akar 54 akar 14 akar 7. Lupa.
shift sin akar 54, akar 14, akar 77. Dapatnya sama 12,933 derajat. Kenapa? Ya karena yang dihitung vektor yang sama kan. Artinya Iya. cross product juga bisa kita pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Hmm. Oke, sama halnya Oke. dengan dot product. Kita coba lihat soalnya ya. Soalnya kita dikit bikin susah aja deh. Ah, itu ya, ada nggak vektornya? Hmm, hmm. Kita punya soal seperti ini. Oke, coba kerjain. Bisa 3 menit? Kelamaan. Dua menit. Coba dikerjain. 2 menit. Hmm. Ayo langsung tambahin aja. Pokoknya jawabannya yang mana? Menurut Aidan. Gimana? Udah? Dapat? Bener. Eh, belum. Oke. Hmm. Apa sih? A 10. Hmm. Hmm. Dia nggak bisa langsung tambahin ya? Oh, bisa dong. Itu kan yang dikasih tahu cuman nilainya A sama nilainya B. Ya nggak sih? Iya. Tapi kan dia vektor. Dia vektor Oh tapi yang iya. dikasih tahu cuma nilainya doang. Nah, gimana dong Oke. ini? Kita mau Cari tahu. minimum sama Nah, maksimum. betul. Cari maksimum dan cari minimumnya. Betul banget. Coba lakukan. Halo, Ya, halo. Kenapa? Aiden? 25 Dapat. sama 4, 30 Pak. Jadi, nah iya betul. Jadi kan kita tahu ya, penjumlahan vektor hasilnya kan kayak gini. Vektor A ditambah B itu akan sama kayak akar dari nilai vektor A kuadrat ditambah nilai vektor B kuadrat ditambah 2 kali nilai vektor A, nilai vektor B dikali cos theta, gitu kan? Iya. Karena nilai A sama nilai B udah tahu, berarti yang bisa kita otak-atik, kita atur-atur adalah cos theta-nya. Nilai cos theta paling maksimum, nilai cos itu kan cuma satu ya. Nggak ada nilai cos yang paling lebih dari satu. Dan nilai cos yang bernilai satu itu terjadi saat sudut tetanya bernilai nol. Nah, sekarang gimana sih bentuk vektor yang sudut tetanya nol? Berarti kan gini, ini A dan ini B gitu ya, digabungkan.
Iya. Maka kita bisa tahu karena A itu adalah 10, B 35, nilai maksimumnya adalah 45. Nggak akan bisa lebih dari ini. Berarti 50 salah, 60 salah. Hmm. Nah, karena masih ada 3 pilihan, kita cari lagi minimumnya. Kita cari nilai cos theta paling kecil. Cos theta paling kecil tuh min 1. Itu terjadi saat nilai sudut tetanya bernilai 180 derajat. Itu kayak gimana sih? Kayak gini dan kayak gini. Oke ya, berarti kan saling menghilangkan. Nilai minimumnya paling besar adalah Amin, B. mutlak 25. 25 kan. Bisa Iya. plus, bisa minus kan. Bentar ya. Bentar. Saya mau udah. Nah, artinya tidak mungkin dia bisa menghasilkan nilai yang lebih kecil dari mutlak 25. Artinya si 2 itu nggak mungkin, 10 nggak mungkin. Maka cuman jawabannya cuma yang ini aja. Paham? Ngerti? Berarti Oke, kita coba lihat lagi ya. Vektor. Oke, cari yang gampang. Yang susah dulu deh. Mana ya? Bentar. Nah, ini. Kita coba cari yang susah. Ini bentar ya, saya bikin dulu. Soalnya yang ini. Oke. Oke. Coba dibaca dulu, terus dikerjakan, dipilih mana yang benar dari 5 pernyataan. Saya kasih waktu 2 menit aja deh cukup. Coba 2 menit. B. Oke. Udah dapat? Yang mana C yang bisa menurut nggak? yang C? Oke, alasannya apa? Kenapa pilih C? Karena hasil nilai kan sama, terus Oh, sudutnya 45 karena jadi sin 45 ya sama nilainya kan, sama dua dengan per dua. cos 45 ya. Betul. Iya, Itu betul. alasannya ya. Oke. Iya. Nah, inilah yang sedikit terlalu terburu-buru. Tahu nggak apa? Masih inget Mutlak nggak? nggak? Ada mutlak nggak? Nah, P dot Q itu kan hasilnya skalar. Skalar ya. Sedangkan P cross Q itu kan hasilnya vektor. Vektor sama skalar itu nggak bisa dibandingin kayak gini. Artinya ini salah, ini salah, ini salah. Kalau mau jawabannya segini. P dot Q sama dengan mutlak dari P cross Q. Kalau kayak gini benar, karena dua-duanya dalam bentuk skala. Terus yang benar yang mana? Yang E. Kenapa E? Karena P min Q kalau kita jabarkan akan sama kayak akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2 kali P Q cos theta. Jadi pasti dia lebih kecil dibandingkan P plus Q. Ya. Paham? Ngerti? Oh,
Oke, jadi hati-hati karena emang jawabannya pasti menjebak seperti itu. Jawabannya akan bisa membuat kita terjebak. Nah, lihat lagi ya, ada nggak soal yang seru? Oke. Hmm, bentar ya. Ada lagi nih. Mekanika. Oke, coba cek dulu ya. Ada nggak vektoring sini? Kalau nggak ada, kita dari buku lagi nih. Ini yang mekanikanya udah mekanika semua. Ya, ini nggak ada vektornya. Oke, kalau gitu dari buku lain aja. Ntar. Itu dari buku ITB aja deh ya. Yang tutorialnya dulu aja. Oke, kita coba dari yang tutorialnya aja. Tutorial yang nomor 3. Bentar. Oke. Nah, kita coba yang ini deh. Ini soal ITB, tapi tutorial doang, gampang, nggak susah-susah banget. Oke, nah ini soalnya. Kita punya dua buah vektor. Vektor A yaitu I min J plus 2K dan vektor B J plus K. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah besar vektor A dan besar vektor B. Yang kedua adalah kita diminta untuk menghitung A dot B sama A cross B dan sudut yang mengapit. Berarti theta ya. Yang ke C adalah panjang proyeksi vektor A dalam vektor B. Ya. Yang B adalah kita suruh buktikan apakah benar vektor D di mana vektor D itu adalah A, vektor A dikurang dalam kurung vektor A dot B topi itu ya bukan B vektor ya, dikalikan Hmm. B topi itu tegak lurus dengan B. Oke, bayang? Coba kerjain 5 menit ya. Saya mau slot dulu, saya belum slot kan. Oke, Oke. saya saya akan kawin jam 14 lebih 15 ya. Oke, yuk. Dicoba dikerjain di kotak dulu ya. Ntar kita kerjain bareng-bareng 14 15 ya. Oke.
Gimana udah Aidan? Yang A, B. AB-nya bisa, CD-nya susah ya? Iya. Oke, kita coba ya. Kan kalau yang A mah gampang ya. Kan Hmm. mau cari besarnya A, Mau B. yaitu berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar 6. Besarnya B juga gampang, yaitu akar 2. Yang B, kita mau A
dot B. Langsung aja ya berarti ya, yang I sama I ya. Iya. I sama I, J sama J, K sama K, maka min 1 ditambah 2. Ya, maka jawabannya 1 ya. Betul? Betul nggak? Nah, A cross B. Berarti I sama K 1, J, I sama J dulu ya. I sama J, berarti 1 K. I sama K, I sama K min ya. Min J. J sama J habis. J sama K, J sama K itu I, jadi min I. Terus K sama J min I ya. Hmm. Min 2 I. K sama K habis. Maka kita akan punya berapa itu? Min 3I min J. Coba ya kata dulu ya. I sama J itu K. I sama K min J. I Iya. sama K min J bener ya. Min Iya. J, J sama J habis. J sama K kan I ya. Jadi min I. Min J. Iya. Hah? J sama K Min J sama. I kan? Iya. J sama, ini kan J sama K. Terus, ya bener kan? 2K sama J. KJ. KJ itu I ya. Min Iya. I bener kan? Berarti min Benar. 3I min J Tambah plus K. K. Betul ya? Iya. Oke. Nah, sudut tetanya kita pakai yang dot aja yang gampang ya. Hmm. A dot B sama aja besarnya A, besarnya B dikalikan cos theta. Maka cos tetanya 1 dibagi akar 6 akar 2. Dua. Maka tetanya kalkulator aja ya. Sif cos 1 dibagi akar 6 kali akar 2. Maka dapatlah sekitar 73,221 derajat. Oke. Nah, kalau diubah ke radian tinggal dibagi aja 180 ya, terus dikali pi. Maka sekitar 0,406 pi radian. Ini kalau diubah dalam bentuk radian. Nah, yang C. C dia minta apa? Proyeksi vektor A. Nah, ingat nggak? Kan kalau kita punya A dot B itu akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B Hmm. dikali cos theta, betul ya? Iya. Nah, Oh, oke, oke. B cos theta itu disebutnya panjang B proyeksi pada A. Dengan kata lain, A proyeksi pada B tidak lain adalah A Kos. dikalikan dengan cos Kosnya. theta. A-nya itu besarnya akar 6. Cos theta itu kan 1 dibagi akar 12 ya. Maka Iya. dapatlah akar 1/2. Gitu ya? Hmm. Paham? Oke. Nah, yang D. D yang ada ribet nih. Karena dia suruh buktiin kan. Kita punya vektor D. Vektor D-nya itu adalah eh, A dikurangin vektor A dikurangin vektor A dot B topi dikalikan dengan B topi. Terus kita mau buktikan kalau apakah benar ini tegak lurus ya, harus sejajar. Tegak lurus ya, tegak lurus dengan B, tegak lurus dengan vektor B. Nah, kita harus tahu tegak lurus itu kan artinya apa? Sudut theta yang terbentuk sebesar 90 derajat. Betul? Cara membuktikannya gimana? Ada dua cara. Kita buktikan aja kalau nilai cos theta-nya itu 0, atau kita buktikan dengan nilai sin theta-nya 91. 1. Tinggal pilih. Kalau cos theta kan tadi apa? Kalau cos theta kan tadi sama aja. Cos theta itu kan sama aja A Ah, dot B dibagi besarnya A
dikali besarnya B kan? Betul? Ya. Kalau sin theta, ada ribet nih. Sin theta itu A cross B dimutlakin ya. Dibagi besarnya A, besarnya B. Nah, tinggal pilih salah satu. Mau yang mana buktinya pakai apa? Kalau saya sih biasanya saya pakai yang Cos. kalau dia, betul. Kalau dia mau buktiin tegak lurus, saya pakainya cos. Tapi kalau kita mau, D ya. Kalau kita mau buktiin dia sejajar, pakainya yang sin. Salah itu. Kan dia D kan? Bukan B ya. D. Berarti A dot D, Cos jajar berarti 0 apa? derajat katanya. Iya, iya. Cos 0 dia kan, kok bukan cos, cos tetanya 0. Cos jajar ya, cos jajar ya. Cos jajar berarti Katanya cosnya 0 lah. 1. Iya, betul. Cos Nah, 1. berarti kita cosnya 1 berarti. Nah, berarti Ya. sinnya yang 0. Berarti kita buktiin dulu nih. Vektor D itu apa sih? Dia bilang vektor D itu adalah vektor A dikurangin dengan vektor A dot B topi dikalikan dengan B topi gitu kan ya? Maka Iya. kita hitung dulu. B topi itu apa sih? B vektor dibagi nilai B kan? Betul ya? Iya. B vektornya itu adalah J plus K. J plus K bagi akar 2. Berarti A dot B topi, B topi itu sama dengan, tadi A itu apa? A itu adalah 1 - 1 2. I min J plus 2K dot 1/2 J plus K. 1/2 boleh keluar. J sama J min 1. K sama K plus 2. Hujan Hmm. juga. Maka dapatlah 1/akar 2. Nah, ini baru yang ini nih. Sekarang kita lanjut lagi. A dot B, A dot B topi kali B topi. Kalau lebih topi. A dot B topi dikalikan dengan B topi. Ini sama dengan 1/akar 2. Tadi B topinya adalah J J plus K plus A per per akar 2. akar 2. Maka dapatlah setengah J plus K. Betul? Nah, Ya. baru salah vektor D. Vektor D itu adalah A vektor dikurangin A vektor dot B topi dikali B topi. Tadi A itu adalah 1 - 1 plus 2 ya. Iya. Oke, dikurangin setengah J plus K. Maka dapatlah 1 dikurang 3/2 J ditambah 3/2 K. Betul? Betul. Nah, sekarang udah dapet nih. Sekarang tinggal kita sesuaikan saja. Kita tadi mau buktiin kalau nilai cosnya 0 ya. Cos tetanya ya. Cos tetanya kan sama aja A dot D dibagi A D. Ya udah kita buktiin aja. A dot D-nya berapa? Tadi A-nya itu kan 1I min J plus 2K ya. Betul. Betul. Oke. Nah, dia D mau kali B. buktiin apa sih? Oke, D kali B. bentar. Apa? Bener ya? D D vektor kali B vektor. B apa? D Kali vektor D kan? kali B. Kok kali B? Kali D. Kan kita mau buktiin D sama B ya, B. B Maaf, B maaf, B. maaf, maaf. Maaf, maaf. Berarti D ya. Berarti ini B ya. Iya. Sorry, sorry, sorry. Kita mau buktiin kalau B vektor di dot vektor dengan D itu apakah dia benar Nol. atau tidak. Berarti kita coba buktiin B dot D, D vektor ya. Tadi B Hmm. itu J plus K ya. Oke. Nah, sekarang udah dapet nih. Sekarang tinggal kita
J plus K dot I min 3/2 J plus 3/2 K. J sama J jadinya min 3/2. K sama K jadinya 3/2. Maka jawabannya 0. Kalau B sama D-nya 0, maka pasti cos-nya 0. Cos-nya 0, maka tetanya itu adalah 90. 90 30. derajat. Berarti jawabannya terbukti. Gampang kan? Oke, Gampang. coba lihat lagi. Ada nggak soal ya? Dari soal yang saya punya. Bentar. Oke, udah gerak sih. Bentar. Nah, coba cek lagi. Kita nggak soalnya gampang. Ini udah pada kinematika, dinamika semua. Bentar ya, saya cek dulu. Ini udah kinematika, dinamika. Ini. Hmm, ini tes. Eh, if. Tadi ada yang vektor deh. Nah, kita coba. Ini lebih ke teori sih. Tapi kita coba ya. Mana tadi? Ini. Oke, kita punya 5 pernyataan. Mana dari 5 pernyataan ini yang salah? Oke, coba Oh, dipikirkan 2 menit ya. oke. Oke. Bisa aja ada 2 jawaban. Saya nggak tahu kali ini eh, bisa aja satu gitu. Atau bahkan nggak ada mungkin. Atau Yang B, C salah. B, C salah. Oke, coba lihat ya. Di sini vektor hanya dapat besar vektor hanya dapat bernilai positif. Betul ya, karena kan besar itu yang pakai akar kan, akar kuadrat dari komponennya kan. Nggak mungkin negatif kan ya. Arah vektor hanya dapat positif, tidak, karena dia bisa bisa juga negatif. Besar vektor dapat bernilai negatif, salah. Arah vektor dapat negatif, betul. Vektor, oke, ini jawabannya B sama C ini dua-duanya salah ya. Oke, coba lihat lagi tentang vektor penjumlahan. Ini udah vektor ini gampang. Nah, ada nggak vektor yang susah ya? Sisanya udah pada itu apa kinematika semua ini. Oke, bentar saya cek dulu. Oke, nah, coba lihat tadi buku holiday. Coba lihat yang vektor ya di sini ya. Ada nggak soal yang bagus? Ini udah motion. Mana vektor? Lihat dulu. Ntar ya, kita cek dulu. Oh, vektor tuh bab tiganya. Oke.
Nah, vektor. Coba lihat soal dari Holiday vektor. Ini. Bentar, coba lihat dulu ya. Ada nggak yang bagus nggak ya? Hmm, hmm, bentar. Biasanya oke kita kasih yang tuh vektor AB have equal magnitude 10 and the angle is 30. Data 1 30, data 2 10, data 5. Find the X and Y. X, Y component of their sum vector. Oke, ini boleh. Oke, oke kita boleh coba nomor 15 ya. Oke, ada dua buah vektor, vektor A sama vektor B, seperti pada gambar. Vektor A sama vektor B itu punya besar yang sama, 10 meter panjangnya. Tapi sudutnya beda ya. Theta Oh, 1 itu adalah 30 derajat, theta 2 105 derajat. Oke. Yang diminta adalah X sama Y dari gabungan. Jadi kalau vektor A sama vektor B itu digabung, X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Itu yang A dan B ya. Yang C, magnitud besarnya, besar dari vektor R gabungannya. Yang D adalah sudut yang terbentuk antara vektor R dengan sumbu X positif. Oke, bisa kebayang soalnya? ah, Oke, coba dikerjain. Karena ada D 5 menit ya, sampai 14 lebih 41. Oke, cobain ya. gimana itu? Ini X sama Y komponen dulu ya? Ya, jadi X sama Y itu adalah gabungannya. Jadi kalau A, kan A ini B ini ya, kan digabungnya jadi gini kan. Hmm. Digabungnya jadi dari sini sini kan, tarik ya. Nanti kan ada komponen kayak gini, misalkan contoh ya. Saya bikin gambarnya deh. Kan gabungannya ini ya, ke sini kan. Ya. Nah, ini disebutnya vektor R. Nah, Yang pertama ini 30 vektor derajat. R. Eh, Ya, Bentar. Nggak bisa bagus ya. Nah, ini anggap lagi nih ya, vektor R ya. ya. Nah, ini vektor R. Nah, kita tuh mau tahu R-nya itu komponen X-nya berapa X-nya dan komponen Y-nya berapa. Itu yang A sama B. Terus yang ke C-nya adalah panjang dari garis hijau itu berapa. Oke, yang D-nya adalah sudutnya. Berapa sudut antara ini sampai sini? Goyang. Boleh nggak? Oke, coba kerjain ya. 5 menit. Vektor A itu 30 derajat. Vektor B sekali cos 30. Cos 30. Hmm, 10 sin 30 per 2. Yang pertama, yang X 1,59 ya. Kalau nggak, kalau kalau nggak,
Halo. Gimana bisa? Yang X 1,9. Wih. Oke, udah kalau X-nya bisa, berarti yang lainnya bisa dong. Bisa bisa. Oke, Ini coba yang coba cobain ya. Saya mau mau ambil gambar dulu. Mana sih gambarnya? oke. Oh, di sini ya. Gambarnya sini ya. Biar bisa gambar ini. Biar bisa gambarnya lebih bagus, saya pakai gambar ini. Salah kenapa ini? Oke. Nih, ini gambarnya buat nanti saya urai. Oke. Lanjutin lanjutin sampai 14.4 ya, coba. Udah nggak yang Y Udah dapat? 12,07. Oke. Udah. Kita bareng-bareng aja ya. Oke. Boleh. Nah, kita lihat aja di sini kan si A bisa kita urai kan? Kan A Ya. panjangnya 10 ya. Hmm. Sudutnya berapa? Sudutnya 30. Berarti kalau kita bikin vektor, A vektor itu adalah 10 dikali cos 30 ke arah kanan Hmm. ditambah 10 sin 30 30 ke arah atas. Cos atas. 30 kan setengah akar 3. Berarti ini Ya. 5 akar 3 I ditambah 5J. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita mau urai yang si B. B-nya kan dia miring gini ya. Kita urai aja. Kita bikin sumbu baru, sumbu X sama Y yang baru di sini. Ini kan ya. Ya. Oke. Nah, berarti 130. kita tahu ini juga 30 kan? Iya nggak sih? Bener nggak? Benar. Tuh. Berarti ini 60 segini. Ini sisanya berarti berapa itu? Dia berapa sisanya? 105 ya. Berarti ini adalah berapa? 105 kurang 90, 15 ya? 15. Oke. Berarti kita tahu si B vektor itu adalah ke atas sama ke kiri ya. Berarti minus 10. 10 kan besarnya 10 ya. Kalau Ya. yang ke kiri berarti sin. Sin 15 derajat I ditambah 10 cos Cos 15 derajat J. Udah, tinggal kita masukin. Berapa sin 15? Sin 15 dikali 10. itu min gara-gara kuadran 2 kan sini. Kenapa? Yang sini min gara-gara Enggak, gara-gara diurai aja. Kan, lihat ya. Kalau kita urai, kan sama aja ke atas, ya enggak sih? Benar nggak? Sama ke kiri ya kan? Ya enggak? ya. Oh Oke. ya, oke. Ke kiri kan Oh, berarti kan dia di depannya sudut theta pasti sin. Gitu. Jadi, jangan terpaku kalau sumbu X itu pasti pakainya cos. Belum tentu, tergantung sudutnya. Ngerti? Bentar. Kok 15 sih? Ngaco ah. 15. Enggak dong, enggak 15 dong. Berarti 45 dong ya. Betul oh nggak? ya. Empat puluh Ya. lima. Berarti 45 berarti sama aja setengah akar 2. 5 akar 2 I ditambah 5 akar 2 J. Ya udah, berarti resultannya, nah kita jumlahin ya. 5 akar 3 dikurang 5 akar 2. Maka dapatnya adalah 1,589 I. Yang ini rata. 12,0. Oke, 5 ditambah 5 akar 2. Dapatnya 12,071 ya. Ya. Oke, udah. J, berarti jawabannya si X-nya itu adalah 1,589, si J-nya itu adalah 12,071. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa R-nya kan, resultan Ya. panjangnya kan. Tinggal Akar pakai akar kuadrat. kuadrat aja. 1,589 kuadrat ditambah berapa itu? 12,071 kuadrat.
1,589 kuadrat tambah 12,071 kuadrat. Dapatnya 12,175. Oke, Hmm. terus dia minta sudutnya kan? Sudut tetanya ya, Ya, sudut tetanya kan? Nah, pangkatan X-nya. oke. Sudut teta terhadap sumbu X ya, dimintanya ya. Ya, Oke. Nah, kita cari aja dulu ininya ya nggak sih? Sudut alfanya. Bisa kan? Bisa bisa. ya? Oke. Kita cari dulu sudut alfa. Atau kita bisa juga pakai, bentar. Kita kan mau cari ini ya, sudut ini kan. Sudut sudut antara ini sama ini. Oke. Kita era udah tahu. Nah, ya udah. Kita udah tahu X sama Y-nya kan? Ya tinggal pakai Udah. aja berarti kan. Ini tan Ini, Y nah per X. betul. Berarti sudut alfanya tinggal tan inverse aja ya. Nih. Tan inverse dari Y per X-nya. Jadi Hmm. kalau dihitung, shift tan, shift tan, shift tan dari 12. Y-nya 12,071 dibagi 1,589. Maka dapatnya sekitar 85,5 derajat. Kalau dalam bentuk radian tinggal dibagi aja 180. Maka dapatnya Iya. 0,458. Pi, jangan lupa ada pi-nya ya kalau radiannya. 82,5. Apa? 82,5. Oh, 82,5. Tar dulu. Tar. Shiftan dari 12,071 1,589. 82,5, sorry. 82,5. 82,5 bagi 180. Ini udah bener ya? Oke, gitu. Jadi, seperti itu ya konsep vektor kan? Gampang ya? Oke, sampai Gampang. sini ada pertanyaan tentang vektor? Berarti vektor itu Nah, minimal kita harus tahu gimana ngitung besar, gimana nyari arah. Itu yang pertama banget. Setelah itu tahu, ya. kita harus bisa operasi dasar matematika vektor. Tambah, kurang, kali. Nah, kalau itu udah bisa, udah. Vektor udah beres. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, berarti ntar nextnya maunya apa? Kinematik. Tentang vektor atau kinematik? Kinematik aja lah ya, biar seru ya. Kinematik. Ya. Hari Senin berarti ya? Senin ya? Senin kan? Ya. Selasa, Senin, Selasa. Selasa ya? Selasa siang ya? Iya. Oke, sip. Kalau gitu, saya untuk rekaman, untuk catatannya saya akan kirimkan lewat WA. Rekamannya ntar saya upload dulu, ntar saya kirim linknya ya. Oke, yuk Oke. mari.